Balik lagi di channel Valentino Jebret. Senang sekali bisa kembali lagi untuk ngonten di episode kedua di tahun baru 2025 ini. Dan luar biasa gokil, tapi memang disayangkannya adalah bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan Coach STY yang diberhentikan dan digantikan oleh Patrick Kluivert ini masih mendominasi berita-berita nasional di Indonesia, bahkan juga media-media di luar negeri, termasuk yang ada di explore sosial media gua yang aktif gue gunakan, yaitu Instagram dan juga yang satu lagi. Dan bagaimana kalian melihat apa yang gue buat di konten sebelumnya? Thank you buat ratusan komen yang udah kalian berikan. Dan tentu saja memang gue berusaha untuk tetap pada kaki yang sesuai dengan objektivitas gue dan apa yang gue pikir, gue rasa dan yang perlu gue ucapkan. Hari-hari ini gue mungkin teman-teman pada pada heran ya, karena teman-teman circle gue. Karena gue tuh biasanya malah paling jarang untuk telepon atau WhatsApp. Padahal kita memang di sini banyak banget yang ketemu dan ngisi program di Jebret Media. Tapi jarang gitu khusus gue telepon gitu. Makanya di beberapa hari ini di seputaran keramaian pemberitaan ini gue tuh banyak sekali untuk bertukar pikiran. Gue pengen denger pendapat, gue pengen tahu apa insight dan lain-lain dari teman-teman gue yang banyak juga konten kreator tentang sepak bola di Indonesia. Dan sama mereka juga melihat bahwa pemberitaan ini benar-benar dampaknya termasuk buat kami-kami ini ya yang memang biasanya bikin konten tentang sepak bola tuh sangat terasa sekali gitu. Dan juga turunannya, kemudian juga bagaimana dampak terhadap figur-figur yang ada maupun juga objek yang ada itu luar biasa. Bahkan gue mendapatkan satu laporan bagaimana aktivitas di sosial media yang khusus berhubungan dengan pemberhentian STY dan kemudian pergantian siapa waktu itu belum resmi calon pelatih di timnas, itu ada laporannya lengkap dengan data analitikalnya. Tapi gua nggak share secara khusus tentang itu, tapi bahwa memang ini benar-benar menjadi berita yang terus-menerus berlangsung sampai dengan hari ini. Terus juga kurang lebih ya teman-teman punya POV masing-masing. Dan apa yang gue sampaikan ini adalah memang POV gue dengan apa yang juga gue dengar dari teman-teman. Kemudian gue simpulkan sendiri dari analisa gue. Kurang lebih gambarannya yang bisa gue sampaikan kemarin di episode sebelumnya. Dan juga di besok kalau sesuai rencana apa yang gue pikirkan ini juga gue sampaikan di podcastnya Close the Door Deddy Kobuzier. Mungkin kalau dihitung gue termasuk rekor yang paling banyak kali ya ada di podcast itu. Besok ada sama Oki, jadi kalian tunggu aja. Tapi gue nggak akan kasih spoiler untuk apa yang gue sampaikan besok. Tapi yang mau gue bahas sekarang ini adalah beberapa hal yang menghiasi dunia sosial media, termasuk yang lalu lalang dalam Instagram gue gitu ya, dalam sosial media gue ini. Pengen gue kasih opini dari hal-hal tersebut. Ini yang dari kemarin gue nggak sempet, tapi gue pengen sampaikan bahwa respon dari orang dalam, ya kan? Siapa orang yang paling dalam sebenarnya di sepak bola yang disampaikan di timnas ini? Ya tentu adalah para pemain-pemainnya sendiri kan, gambarannya seperti itu. Dan bisa gue lihat dari beberapa akun-akun juga merangkumkan bagaimana apa yang disampaikan oleh mereka. Dari Izes misalnya, dia mengatakan terima kasih untuk setiap memori yang dibuat bersama dengan tim nasional. Kita membuat sejarah bersama-sama dan merayakan setiap momen yang sudah kita alami. Dan walaupun ini adalah dunia yang keras, saya percaya bahwa federasi sudah membuat keputusan yang berdasarkan untuk kepentingan yang terbaik untuk negeri ini.
Jadi mari kita bersatu dan berjuang untuk impian kita. Kita Garuda. Ini adalah apa yang disampaikan oleh kapten tim Jay Itzes, yang bisa kita lihat dari cara penulisannya bahwa apa yang sudah dialami bersama-sama dengan Coach Sintayong bagian dari memori yang dirasakan oleh Jay, dan dia sebagai kapten ya, kalau kita lihat kata-kata berikutnya menunjukkan bahwa dia percaya bahwa keputusan ini adalah keputusan yang paling baik untuk timnas kita, dan berbicara untuk ke depan bersama-sama untuk bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan. Kemudian Justin Hubner, El Preman sebutannya gitu ya, dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia ini, bersyukur atas segala yang kita raih bersama-sama karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang lain. Saya sangat bersyukur karena Anda percaya kepada saya dan semua kesempatan yang kau berikan kepada saya. Saya akan selalu ingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini, dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda. Anda seorang pejuang dan pemenang nyata seperti saya. Terima kasih pelatih. Kalau menganalisa secara bahasa apa yang disampaikan oleh Justin Hubner ini memang lebih dalam ya, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Jay Itzes. Bagaimana cukup panjang apa yang disampaikan, dan ini berupa kata-kata yang menunjukkan kedekatan secara personal yang ada dia rasakan berjasa dalam karirnya, dan dia juga taruh ini dalam feed, bukan hanya dari story. Ini menunjukkan bagaimana bersyukur ya, karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang lain, dan juga dia merasa dipercaya oleh coach, dan juga menyatakan betapa pentingnya seorang coach ini dalam karirnya si Hubner ya, dan dia mengatakan sangat menghormati Anda dan tidak akan mengatakan hal-hal yang negatif. Ini ya menunjukkan sesuatu yang berbeda ya. Kita tahu Hubner bahkan sering mendapat ya kritikan juga karena terlalu vokal kalau di IG, kemudian juga sering mancing-mancing gitu kan. Tapi yang menjadi kejutan adalah justru ketika dia menyampaikan ini sesuatu yang sangat tulus dan sangat dalam gitu maknanya. Ada juga Ivar Jenner mengatakan bahwa sebagai anak muda 19 tahun, Anda mengizinkan saya untuk memulai timnas dengan menghadapi Argentina sebagai debut saya. Sejak momen itu sampai sekarang saya ingin berterima kasih kepada Anda untuk segalanya. Kita sama-sama sharing banyak kenangan-kenangan yang indah untuk tim nasional Indonesia, dan saya akan ingat itu selamanya. Terima kasih sudah mempercayakan saya, Coach STY. Ini juga kurlep mirip ya dengan Hubner, lebih melankolik, lebih dalam. Kalau JHS tadi lebih logik dan juga lebih tabah ya, bisa gue katakan demikian. Dan is it right or is it wrong? Apakah ada yang salah, ada yang benar dengan ini semua? Ini nggak ada. Gue cuma menyampaikan bahwa ya tiap orang juga punya cara penyampaian yang berbeda-beda. Tetapi kita bisa lihat mana memang lebih orangnya tuh bisa lebih melankolik, lebih dalam menyampaikan perasaan, terlebih dari apa yang sudah orang pernah buat kepada dia. Karena ada yang bilang begini, bukan apa yang lo sekedar katakan, bukan apa yang sekedar lo berikan, tapi apa yang telah lo tanamkan dalam sebuah kesan bagi seseorang, itu yang akan selalu diingat sama orang. Rizky Ridho, kapten juga nih ya. Beliau bukan sekedar pelatih tapi juga mentor, orang tua, teman, dan panutan. 4. Ia mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat, dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang. Saya sangat menghargai setiap pelajaran dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas kepercayaan, dorongan, dan dukungan yang tak pernah luntur. Ini juga menunjukkan ada level up yang didapatkan oleh Rizky Ridho sejak berada di bawah Coach STY sebagai pelatih timnas. Dan di Jebret Media Awards juga kita bisa lihat bagaimana seorang Ridho membuat testimonial tentang seorang
STY, ada di IG kami juga, maupun juga kalian bisa lihat di Jebret Media Awards 2024. Bahkan juga ada cuplikan ketika itu dia main handphone, ditegur sama Coach STY untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang sedang mengisi acara di depan. Sebuah kedekatan yang organik, yang alami. Yasa Sayuri ya, ini duet adik kakak Yance dan juga Yakob Sayuri ya. Mimpi yang jadi nyata di tangan beliau. Salam hormat dari Yance dan juga dari Yakob. Sehat-sehat selalu coach dan keluarga dimanapun coach berada. Sesuatu yang juga dalam leadership disampaikan, ini adalah 8 habit ketika kita berhasil untuk mewujudkan mimpi orang, dan ini adalah sebuah level leadership yang tinggi, dan ini disampaikan oleh duet kembar Sayuri. Pratama Ahran, terima kasih atas perjalanannya, sangat berarti bagi saya sepanjang karir saya. Apakah memang berarti dalam hal yang suatu yang sangat dalam atau tidak, tapi ini cukup tegas juga apa yang disampaikan oleh Arhan. Ucapan yang disampaikan bahwa ada arti yang sudah dialami oleh beliau. Jordi Amat, terima kasih pelatih untuk semuanya. Aku berharap yang terbaik untukmu di masa depan. Terima kasih atas kepercayaan diri dan dukungannya. Ini kita lihat juga kurang lebih mirip dengan sosok JIZ ya, dan kita tahu dua pemainnya, dua pemain berpengalaman level dunia, dan ini adalah statement yang menunjukkan respect ya, menunjukkan respect walaupun tidak melankolik, tidak terlalu dalam, tidak artinya ya dengan kapabilitas dia seperti juga JIZ yang udah di level top tier ya. Gue yakin mereka juga pasti sudah merasakan dilatih oleh pelatih-pelatih yang juga levelnya juga tinggi, dan ini juga kita bisa lihat dari ungkapannya, Asnawi cinta dan perhatiannya adalah level yang berbeda. Nah ini juga kita tahu ya, ini dua orang yang dekat sekali, bahkan Asnawi di Korea juga berdasarkan rekomendasi dari Coach Shin, dan Coach Shin juga kita tahu bahwa begitu dekat dengan Asnawi dan mengatakan bahwa dia pengen pemain-pemain Indonesia itu punya determinasi, fisikal, kemauan ya seperti Asnawi. Terima kasih untuk semuanya pelatih. Demikian disampaikan oleh Asnawi. Kemudian juga Orat Mangun berfoto pelukan. Thank you for everything coach. Let's stick together and make sure we accomplish our goal. Ini kurang lebih mirip sama JHS. Sampaikan terima kasih dan kita tetap akan bersama-sama untuk menuju impian kita. Mirip-mirip JHS. Kemudian juga ada gue baca dari Egi mengatakan tidak perlu ada kata-kata yang bisa gue sampaikan, bahwa selain terima kasih, dan tidak perlu artinya saking begitu banyaknya lah mungkin kenangan yang dia dapatkan. Katanya juga bukan katanya, gue juga sempat baca Verdong yang jarang sosmed pun juga menyampaikan ungkapannya. Miss Hilgers yang kemudian akhirnya jadi rame dan membuat klarifikasi, ini juga apa ya, suatu yang nanti gue akan bahas juga ya. Jadi kurang lebih ini bagian dari yang kita harus lihat, karena sekali gue bilang kita sekarang terlalu noisy, terlalu berisik melihat apa yang disampaikan oleh terlalu banyak orang dan media, tapi sebenarnya dia bukan pelaku utama gitu loh, bukan orang dalam gitu. Jadi ini perlu kita lihat ya, seperti Coach Nova juga yang sudah mengucapkan terima kasih semua pelatih sampai dengan semua asistennya disebut dan di-reply oleh Coach Sintayong, di-reply oleh 30.000 40.000 orang. Nah inilah yang perlu kalau memang di antara segala kebisingan ini yang mau kita lihat ya dari orang-orang yang memang ada di dalam, yang udah kita bisa lihat dan kita bisa analisa gitu. Kalaupun memang semua tidak, ya tentu saja tidak bisa mengatakan semuanya secara gamblang ataupun juga secara terbuka, sehingga kalau bisa disampaikan apa yang disampaikan pemain tersebut ya, ada juga bang yang nggak ngucapin ya. Kita perlu lihat kecenderungannya gitu. Ada orang yang memang tidak dikit-dikit posting, tapi ya bahwa ternyata ada yang gue bilang tadi lebih sekedar respect, tapi ada yang sampai ke level yang melankolik, yang memang benar-benar gue kayak dia punya jasa buat gue gitu. Ini sesuatu yang wajar dalam tim gitu loh. Dan ketika memang ada perdebatan-perdebatan, ada yang like or dislike, itu tuh hal yang simple. Sampai level-level tim Piala Dunia ya, gue pikir itu juga terjadi gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu terungkap dengan dijadikan bahan untuk
untuk sesuatu hal yang akhirnya jadi gaduh ya. Dan yang menyampaikan itu juga misalnya bukan yang di dalam tim, gue rasa it's really unnecessary. Seperti yang gue sampaikan, bahkan dia mengatakan bahwa berdasarkan penelitian tuh harus jelas loh sumbernya, samplingnya juga harus jelas berapa, kesimpulannya apa gitu. Tapi kalau misalnya cuman berdasarkan penelitian tapi nggak disampaikan semua informasi, bukan penelitian, itu mah desas-desus, itu mah cuma gosip ya. Jadi make sure bahwa kita juga di tengah kebisingan ini harus pintar-pintar memilah mana yang perlu kita dengar, baca, terima, dan analisa. Dan yang selanjutnya adalah dengan respon segala macam. Dan yang gue tahu sampai dengan saat ini yang direspon balik itu Coach Nova sama si Egy ya. Dan ini menunjukkan bahwa apapun yang sekarang terjadi dalam kebisingan ini guys, kita nggak bisa sampaikan bahwa ini cover both sides atau kita lakukan check and balance gitu. Kenapa? Karena Coach Sintayong memilih untuk silent atau diam dalam menghadapi ini semua. Apakah dia salah? Enggak. Apakah dia benar? Ya. Ini bukan masalah salah dan benar gitu. Ini masalah reaksi gitu. Ada flight or fight. Gue udah sampaikan juga di episode sebelumnya. Dan ternyata sikap diam ini yang malah semakin membuat banyak analisa-analisa gitu di mana-mana. Dan akhirnya dari antara analisa-analisa itu akan terciptalah dua kubu. Ya. Nah, kemudian satu kubu menyatakan kubu ini mau pakai buzzer gitu. Nah, satu kubu lagi menyampaikan kubu yang ini pakai buzzer. Sekali lagi, ini terlalu bising guys, terlalu bising. Kita harus pilih baik-baik mana yang perlu kita notice ya. Tapi satu hal yang pasti, antara yang bisa dikatakan dua kubu ini, nah yang satu kubu ini memang sudah dengan para pembicara-pembicara yang memang ada di dalam gitu loh. Nah tapi yang satu lagi ini orangnya nggak respon apa-apa gitu. Jadi ketika yang ini mengatakan bahwa ini pakai buzzer, dia membuat begini begitu, ya sulit juga untuk membuktikan karena orang ini nggak ngomong apa-apa kok gitu. Justru kalau yang satunya jadi terlalu ramai juga, ya kan jadinya lucu juga gitu ya. Kalau memang ini yang akhirnya ramai sendiri yang katanya memang buzzer gitu ya, tapi gue nggak perlu pakai kata buzzer sih. Poinnya adalah ini bisa dibilang yang lebih tidak setuju dengan pemberhentian ini. Ya kalau satunya merasa ini nggak ada orang yang responnya, mah diemin aja sebenarnya menurut gua ya. Karena toh emang nggak ada yang jawab resmi kok dari sini gitu loh. So itu yang menarik. Apakah ini by design ataukah ini memang alami aja dari Coach Shin? Karena lo dia memilih untuk diam gitu. Nanti mungkin waktu yang akan menjawab itu semua. Yang jelas gue dengar hari ini ini juga dengar nih ya, bukan confirm ya. Gue dengar udah ada kesepakatan terhadap settlement ya. Dan bicara tentang settlement ya ada yang sudah memperkirakan gitu kan, 1 bulan misalnya 1 miliar, berarti sampai dengan 2027 bisa sekitar 30 M-an segala ya, kita gak pernah tahu. Karena gue juga gak pernah lihat kontraknya, tapi itu biasa itu dalam pemberhentian kontrak sepihak. Maka menyelesaikan semua nilai kontrak itu wajar. Bahkan bisa jadi ada juga penaltinya. Bahkan bisa jadi ada juga dihitung sudah termasuk bonus-bonusnya yang biasanya sudah ada di situ. Jadi kalau habis itu ada yang nyeletuknya tuh bagi gue childish lah ya. Enak ya pekerja asing bisa bawa pulang banyak duit gak pakai kerja. Terus juga ada yang bilang ya udahlah, lo juga udah bawa pulang banyak duit. Bukan tentang itu lo bro. Kalau itu mah sewajarnya. Lo juga kalau diberhentiin, kalau emang kontrak yang mengatakan lo harus membayar sampai dengan akhir kontrak lo, ya itu lo akan perjuangkan lah bro. Ya jadi juga lo kalau dengar yang kayak gitu gak usah terlalu didengerin deh ya. Nah tapi kemudian yang gue bilang tadi dengan sikap diam, kemudian saling juga menjawab lagi. Guys ini udah terlalu bising guys. Yuk stop yuk. Gue juga pikir, makanya gue bilang kan, ya gue gak terlalu yakin sama Patrick Kluivert, tapi dia sudah dikonfirm. Udahlah sekarang kita berikan dukungan dan support guys. Ini udah terlalu bising. Termasuk juga
Gua nggak setuju ya ketika ada kebisingan ini masuk ke dalam ruang ganti pemain yang sepertinya semakin dikonfirmasi oleh salah satu pihak. Bagi gue sekali lagi itu adalah hal yang biasa. Dan kalau melihat dari ucapan-ucapan pemain tadi, bukan semua pemain. Kalaupun ada ketidakharmonisasian itu, kalaupun ada dinamika itu. Jadi selama tidak semuanya, bagi gue ada kelompok di sana. Nah, jadi tidak sehat ketika itu kemudian dibuka sehingga akan sama dengan netizen tadi, bisa jadi dua kelompok yang terbelah lagi secara diam-diam di dalam. Yang menurut gua jangan sampai ini masuk ke dalam dapurnya pemain-pemain kita yang akan sedang fokus nantinya menuju 4 pertandingan ke depan, termasuk jadi makin berat beban pelatih. Terus ya gimana, kenyataan udah seperti itu. Jadi kita mulai aja dari kita sendiri. Stop yuk untuk hate speech, untuk nyerang frontal, untuk segala macam. Ini semua adalah pemain-pemain tim nasional Indonesia. Apapun itu kejadiannya, yang gue bilang itu wajar dalam dunia sepak bola. Jadi kita nggak perlu untuk menghakimi, nggak perlu untuk ngejek, nggak perlu untuk ngancem dan lain sebagainya. Kita, kalau emang kalian mencintai tim nasional ini, tapi kalian mencintai juga Coach Sintayong, buktikan cinta kalian itu dengan legowo mulai sekarang dan mendukung tim nasional kita. Yes, itu yang gua mau ajak ke kalian. Tapi terlepas kalian kecewa dengan keputusan itu, ya silakan tetaplah kritis kepada PSSI. Begitupun sebaliknya, memang pro dengan keputusan PSSI, pro dengan Pak Erick Thohir, juga mulai fokuslah untuk terus memberikan dukungan kepada keputusan-keputusan yang ada dan juga hargai aja itu yang lain yang memang masih belum move on dengan Coach Sintayong. But at the end of the day, kalian kubu dua ini termasuk gue, kita semua mencintai tim nasional kita. Jadi jangan sampai nyerang-nyerang yang membuat makin riuh. Tapi untuk para pengamat, sekali lagi gue sampaikan, kalian juga deh, gak usah lah, bukan yang memang bukan bagian kalian itu, gak usah kalian berusaha menyampaikan informasi yang ada di dalam yang kalian tuh sebenarnya tidak valid gitu, atau belum bisa dibuktikan secara valid selama kalian tidak bisa menyampaikan sumbernya, data kejadiannya atau buktinya apa gitu. Karena makin bikin riweh. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri dampaknya tuh di netizen itu sungguh luar biasa. Dan kalian tahu netizen kita itu pengaruhnya besar banget gitu. Jadi jangan yang kayak gitulah. Ya termasuk akhirnya jadi saling tuduh. Ini juga ada pihak-pihak yang ingin membuat pecah pemain-pemain kita. Akhirnya gue pikir-pikir siapa gitu loh. Karena ini ya narasi-narasi tadi. Karena yang gue bilang tadi, di sisi lain sini orangnya diem aja gitu. Padahal itu mulai rame pada saat ada yang bikin acara rame-rame. Terus ya netizen punya narasi masing-masing dari kesimpulan wawancara, dari kesimpulan perdebatan itu. Akhirnya jadi rame. Ngerti gak sih? Makanya lu perhatikan, gue bikin statement bener-bener di, kalau nggak DPI akun gue ini atau di sosmed gue doang. Gue tuh diundang di acara itu. Gue diundang acara yang di Metro TV, gue diundang di acara yang iNews, gue diundang juga di beberapa podcast. Tapi gue cuman datang ke Dedi aja karena di Omnet gue udah sering kan, jadi kayak emang narsum tetap aja langganan kalau untuk sepak bola gitu. Yang lain gue enggak. Kenapa? Karena gue takut seperti ini dampaknya gitu. Lu tau lah gue orangnya reaktif, ketika dipancing gue ntar bisa dar, akhirnya dampaknya malah ke yang seperti sekarang ini. Jadi gue simpen, mendingan gue bermonolog aja gitu loh. Jadi gak perlu nanti ditimpalin ataupun didebatin gitu sama orang. Itu sih kenapa gue memilih untuk gak nerima panggilan-panggilan itu. Lalu gue juga kagum sama Fabrizio Romano ya. Kenapa? Karena bisa-bisanya di hari pengumuman itu
nggak lama kemudian dia ngepost tentang berita ini gitu loh. Bahkan udah close deal. Padahal setelah itu ditanyakan ke, sebelum pengumuman yang resmi ya, ditanyakan ke agentnya, katanya ya belum fix gitu. Tapi ya itu dia, Romano kan juga memang bukan yang udah pasti fix, tapi kan dia 90% lebih biasanya dia jadi. Dan terbukti ini juga jadi. Tapi wah, sense beritanya bagus juga ya, sampai apa di hari itu juga langsung akhirnya spekulasi rame. Dan habis itu sahabat gue juga akhirnya mulai bikin konten juga tentang tim nasional, yang alasannya karena Romano udah ngomong duluan, ya kan. Dan di situ argumennya juga positif, ngajak kita untuk mensupport timnas kita, mensupport keputusan Pak ET, dan mensupport Kluivert walaupun dia juga tidak merupakan fans dari Kluivert, which is, itu menurut gue bagus. Tapi ya cukup jarang ya dia muji-muji seseorang gitu, dan 1, sekian juta udah itu penontonnya. Jadi pendapatnya Coach Justin kan bisa lihat. Terus gue juga lihat kontennya Binder. Kalau kontennya Binder juga banyak dijadikan narasi juga untuk yang memang sepikiran dengan dia. Bukan lagi percaya proses tapi percaya prestasi, karena ini sudah tinggal 4 pertandingan lagi. Itu juga banyak yang akhirnya mengutip seperti itu juga. Kemudian Firzi yang sekarang juga aktif, semakin aktif di Twitter, semakin banyak juga yang mengutip. Lalu Haris Pardede juga info-info A1-nya makin banyak mengutip. Jadi sekarang pilihannya banyak gitu. Tapi ya itu tadi gue bilang, pesan ke teman-teman, ya kita sampai batasan yang kita perlu saja menurut gue, yang memang ada di dalam benar-benar, dan itu bukan bagian kita nggak usah, takutnya malah bikin gaduh ya. Dan setelah itu bahkan diumumkan resmi Patrick Kluivert duluan di IG, nggak jadi tanggal 11-12. Asumsi gue kan 12 pengumuman resmi untuk wawancara. Gue pikir di 11-nya lah paling nggak diumumin kan. Oh ternyata udah duluan. Ini gue juga nggak tahu, tapi ternyata udah diumumkan. Dan hebatnya setelah itu Romano udah interview sama pelatih baru kita, walaupun kayaknya itu beda tempat ya. Tapi udah interview, dan berarti segitu concernnya Romano sama pemberitaan ini gitu. Sudah bisa langsung interview gitu, karena Romano tuh jarang-jarang sampai langsung interview begitu ya. Jadi sense of news value-nya kayaknya tinggi banget gitu kalau menurut gue ya. Sehingga bisa langsung wawancara gitulah ya. Jadi ya top banget pokoknya. Cepet gitu, dan ya bisa langsung interview gitu. Itu biasanya jarang. Dan akhirnya launch Patrick Kluivert, gue juga udah post. Jadi don't get me wrong, gue tidak ada di pijakan masing-masing. Ini murni dari pikiran, hati, dan perasaan gue. Gue respect, gue salut sama Coach Sintayong, tapi gue pun tetap akan mensupport putusan dari Pak Erick Thohir sebagai ketum dan juga PSSI untuk tetap memelihara mimpi kita ke Piala Dunia 2026. Gue tidak yakin dengan Patrick Kluivert, tapi gue juga sering digituin orang. So prove me wrong, Coach Patrick Kluivert, supaya akhirnya gue bisa yakin ternyata yang gue nggak yakin ini salah gitu, ya kan. Dan mudah-mudahan bersama Lanzat sama Profesor, lupa lagi gue namanya, bisa nanti benar-benar membawa Pastor bisa membawa kita di level yang berbeda. Itu aja dari gue. Dan gue lihat potongan sedikit, Pak Erick udah ada interview eksklusif di Liputan 6 dan juga ada di Metro. DTV Metro baru tayang malam ini. Dan respect sama Pak Erick, apa yang disampaikan untuk resiko yang diambil besar ini tidak ada hubungannya dengan 2029, kata beliau. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya untuk main aman, karena justru ini adalah resiko. Tapi ini adalah untuk memelihara mimpi ke 2026, dan jangan terlalu
Jangan terlalu pesimis sama pelatih yang baru, berikan dia kesempatan. Dan juga ada yang menarik dari potongan yang gue lihat karena gue belum nonton keseluruhannya adalah bahwa ini di IG-nya yang buat di Metro disampaikan bahwa ya memang yang paling menjadi pertimbangan pelatih baru yang sekarang adalah agar mengendalikan ruang ganti. Karena itu adalah yang paling fundamental. Nah jadi sekali lagi bahwa ternyata gue jadi bisa menyimpulkan yang tadinya desas-desus karena yang menyampaikan sudah PSSI 1, ya bahwa memang ternyata ada hal-hal yang terjadi di dalam ruang ganti. Tetapi yang gue bilang tadi itu adalah biasa. Dan dengan apa yang dibuat oleh keputusan Pak Erik sekarang, ya artinya menurut dari federasi inilah langkah yang terbaik. So, terima kasih Coach Sintayong atas apa yang sudah lo buat di Indonesia ini. Gue tidak akan pernah melupakan juga secara personal kita tidak saling WhatsApp, tidak saling kenal, tapi kita bareng di iklan dan juga seorang Coach Sintayong mendapatkan pelatih terfavorit di Jebret Media Awards, pilihan kita semua Jebret Tim mau untuk hadir walaupun kita sebenarnya tidak kenal. Dan ini tidak ada hubungannya juga dengan objektivitas gue ya, bahwa Coach Indra Safri setelah selesai kursus di Irtek gak mau ngajak gue makan-makan. Nah, ini satu. Tapi kemudian juga gue sempat bilang sama JJ, makanlah kita makan Korea sama Coach Sintayong. Kata JJ, kata Coach Sintayong nanti Coach Sintayong yang undang. Artinya itu kita saling respect. Bahkan terakhir itu sebenarnya di akhir tahun baru gue di Jepang di kontak gue untuk nge-MC di foundationnya beliau. Gue bilang ayo kapanpun. Dan katanya dikabarin lagi setelah tanggal 2. Nah ternyata habis itu ada pengumuman seperti ini. Gue gak tahu ada kabar apakah masih akan ada acaranya apa enggak. Tapi gue pikir ada foundationnya beliau, ada soccer schoolnya beliau untuk membuktikan bahwa memang itu semua bukan aji mumpung tapi untuk kepedulian Coach Sintayong kepada sepak bola Indonesia. Gue pikir itu harus dilanjutkan terus Coach, karena itu adalah legacy yang bisa lo berikan. So we love you and we thank of what you already did for this country. Terima kasih semuanya Coach. Seperti yang lo bilang di postingan lo kepada Coach Nova, tetap jaga anak-anak pemain-pemain ini dan tetap menjaga untuk peluang kita ke Piala Dunia. Sama juga berarti dengan yang disampaikan Pak Erick Thohir, menjaga mimpi kita ke Piala Dunia. Artinya, yuk waktunya kita sekarang memulai lagi untuk memberikan dukungan ke tim nasional Indonesia dan move on dari ini semua. Tapi tetap kita kawal yang memang tidak benar, ya tidak benar. Yang memang menurut kita benar dan yang kita yakini benar, itu yang harus kita perjuangkan. Thank you semuanya. Jadi 30 menit lagi dan nih ya. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan insight gua ini tidak untuk mempengaruhi kalian blak-bluk, tapi lebih kepada ungkapan gua aja. Kalau emang sama dengan kalian, kalau emang kalian jadi berpikiran tadinya bimbang terus lu pikir oh iya juga ya, lu termasuk seperti gua yang memang setuju Sintayong untuk melanjutkan, tapi karena sekarang sudah tidak dan kemudian sudah ada penggantinya, tidak terlalu optimis juga dengan penggantinya, tapi ya sudah ditunjuk juga, maka kita sebagai fans, sebagai pencinta tim nasional, ya udah waktunya kita mendukung. Walaupun tetap kita bisa kasih insight-insight yang adanya dari kita, tapi tidak mengancam, tidak hate speech, dan tidak malah melakukan hal yang merugikan khususnya ke para pelaku-pelaku yang ada di dalam pemain kita, official kita, karena mereka perlu ketenangan untuk bisa melakukan performance mereka, termasuk pelatih kita yang baru dengan seluruh tim gerbongnya yang dibawa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jebret.